Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kota Semarang SDN Sindang Mulyo 04. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Selesai. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Ilyas. Untuk itu, mari perhatikan dan baca Quran Surat As-Saffat ayat 123 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Di sini jelas diterangkan bahwa Nabi Ilyas itu adalah seorang rasul atau utusan Allah. Jadi tidak diragukan lagi. Nah, Nabi Ilyas itu siapa? Nabi Ilyas itu adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Keturunan dari Nabi. Beliau diutus oleh Allah kepada kaumnya, yaitu namanya Bani Israel. Nah, Bani Israel ini semasa hidupnya itu tidak mau menyembah kepada Allah, akan tetapi mereka menyembah kepada patung yang cantik bernama Baal. Nah, dengan itu Nabi Ilyas itu selalu memperingatkan kaumnya agar mereka itu tidak durhaka kepada Allah. Malah mereka itu ketika diberitahu seperti itu, mereka malah membenci, bahkan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, agar selamat, itu Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Nabi Ilyas bertahan hidup selama 10 tahun. Pastinya Nabi Ilyas tidak sendiri, ada beberapa orang yang menemaninya, termasuk Nabi Ilyasa. Nah, karena diberitahu tidak mau menyembah Allah, ya, maka orang-orang kafir itu kemudian Allah menurunkan musibah berupa kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Ya. Coba bayangkan kekeringan selama 3 tahun. Tanaman semuanya mati, air habis, hewan-hewan tidak minum, kemudian mati. Jadi semuanya di sana mati. Makanya orang-orang kafir tersebut merasa kelaparan. Nah, setelah kejadian itu selama 3 tahun, itu mereka baru sadar bahwa Nabi Ilyas itu benar, bahwasanya kita tidak boleh menyembah pada selain Allah. Nah, setelah itu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Nah, setelah berselang lama mereka sudah kembali untuk menyembah kepada Allah, akan tetapi mereka lupa lagi, mereka kembali durhaka kepada Allah. Nah, akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Sudah diingatkan, sudah diampuni oleh Allah, akan tetapi mereka mengulanginya lagi. Makanya Allah memberikan musibah yang lebih berat, yaitu
gempa bumi yang dahsyat. Nabi Ilyas dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi dahulu meninggalkan negeri. Ya, itu adalah kisah dari Nabi Ilyas alaihi salam. Jadi pelajaran yang perlu kita petik dari kisah Nabi Ilyas adalah kita tidak boleh berhenti untuk mengajak pada kebaikan. Kemudian kita harus selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu diberi keselamatan, selamat dari musibah, diberi kesehatan dan sebagainya. Nah, bagi orang yang durhaka, bagi orang yang selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa, maka akan diturunkan oleh Allah yaitu malah petaka atau siksaan, ya. Itu adalah kisah dari Nabi Ilyas alaihissalam. Itu Nabi Ilyas adalah seorang yang sabar. Selanjutnya adalah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 86 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Artinya, Nabi Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Artinya, di sini disebutkan bahwa ada 4 manusia yang derajatnya itu lebih tinggi. Artinya mereka diangkat menjadi seorang nabi atau rasul. Di sini ada Nabi Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus dan Nabi Lut. Nah, kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Nah, setelah Nabi Ilyas meninggal, kemudian Nabi Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya. Sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal, kemudian Allah menjadikan Nabi Ilyasa sebagai seorang rasul. Selama kepemimpinan Nabi Ilyasa, itu kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Jadi selama Nabi Ilyasa berdakwah itu tidak ada halangan, ya. Jadi semuanya hidup rukun, mau untuk menyembah kepada Allah. Nah, akan tetapi setelah Nabi Ilyas itu wafat, Bani Israel ini kembali durhaka pada ajaran Allah yang dibawa Nabi Ilyasa alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah. Jadi setelah Nabi Ilyasa wafat, orang-orang semakin hari semakin meninggalkan Allah, tidak mau menyembah Allah lagi, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ilyasa lagi, ya. Pada akhirnya Allah melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Nah, selama itu mereka dilanda kesengsaraan karena dosa-dosanya. Nah, pada saat itulah lahirnya Nabi Yunus alaihi salam. Nah, itu adalah sedikit kisah dari Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, dari sini, dari kisah Nabi Ilyasa yang perlu kita petik adalah Nabi Ilyasa alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam, berdakwah kepada kaum Bani Israel untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyembah kepada Allah. Nah, Nabi Ilyasa itu mau menciptakan, Nabi Ilyasa mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur. Jadi Nabi Ilyasa itu mempunyai kepemimpinan yang sangat luar biasa, ya.
karena kaumnya itu mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ilyasa. Mereka hidup tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Jadi di sini kita diajarkan untuk selalu taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, tidak berbuat hal-hal yang dapat membuat dosa, tidak berbuat maksiat dan sebagainya. Nah, itu adalah kisah dari Nabi Ilyasa alaihissalam. Kita harus selalu rukun dengan siapapun dan selalu taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Nah, itu saja dari Mister. Semoga bermanfaat. Mister akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.